Baik, kita masuk para jamaah, ayahanda, bunda, masuk bagian yang kedua. Nah, ini penting. Apa tadi? Al-istima'u khamsa marratin 'alal aqal abra at-tasjil. Nah, silakan Bapak Ibu yang punya media ya, mungkin yang punya apa TV recorder boleh gitu ya. Yang punya speaker juga bagus ya. Jadi saya di rumah nih ada apa speaker Al-Qur'an contohnya. Mohon maaf saya ambil dulu ya contohnya. Upah belum disiapkan Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin yang praktis seperti ini ya, yang bagus kalau ya ada yang punya. Ini kan bisa per ayat bisa diulang-ulang gitu ya. Dengan qorinya juga sangat banyak, juga ada menu-menu lain selain Murattal 30 juz. Saya lupa lagi ada berapa qori di sini begitu ya. Tapi yang penting silakan itu teknis Bapak Ibu. Menggunakan tadi VCD, ya, CD-ROM atau tape recorder atau yang paling simpel seperti ini, atau juga sama menggunakan gadget ya, menggunakan HP. Ya, kita ada beberapa aplikasi bahkan bisa di-download ya di Play Store gratis. Gunakan HP ya. Kemudian kita lihat ayat yang akan kita hafal tadi surat apa? Al-Ghasyiyah ya. Ayat 1 misalkan contoh Bapak Ibu targetnya sekarang saya ingin hafal 6 baris dulu deh, nggak muluk-muluk saya mah ya. 6 baris pertama atau ayat 1 sampai ayat 16 dari Al-Ghasyiyah surat ke-88 ini, begitu ya. Nah, baik, setelah itu kita pilihkan syekhnya ya. Kalau nasihat guru kami, Dr. Said Dahsyan itu mengatakan, kalau kita sudah komitmen dengan satu syekh, ayahanda bunda jangan gonta-ganti syekh. Ya. Jangan ta'adud dengan syekh yang lain gitu kan ya. Jadi fokus satu syekh saja, misalkan Syekh Al-Khusairi ya, ataupun mangga yang senang dengan Syekh Al-Hudayfi juga silahkan. Tapi ini di antara ulama Al-Qari Qurra yang direkomendasikan. Karena mereka bacanya fasih, tidak terlalu cepat, makhraj, hurufnya, sifat, hurufnya, hukum-hukum tilawah, tadinya juga kena semua. Nah, ketika kita mencontohkan, ikuti bacaan syekh tersebut. Maka dengarkan dengan seksama tadi. Al-istima' lil ayah minat tasjil qari al-masyhur al-mufaddal yang sudah populer. Dan tadi kita rekomendasikan contohnya sekarang Syekh Al-Khusairi misalkan ataupun Syekh kalau di Masjidil Haram itu ada yang bagus ya, Syekh Mahir Al-Mu'ayqili misalkan, salah satu imam Masjidil Haram. Syekh Sudes juga bagus, cuman kan beliau terlalu cepat Bapak Ibu ya, atau Syekh Syurem juga bagus. Itu bagi yang sudah lancar mau murajaah bagus mengikuti bacaan-bacaan mereka. Kemudian tikrarul istima' yusa'idu fil husul ala namtin min anmatil ayat min qira'atil lati nufaddiluha. Mendengar berulang-ulang membantu untuk menemukan pola pada ayat tersebut sesuai dengan bacaan qari kesukaan kita. Nah, ini hikmah. Hikmah kalau kita sering mendengar bacaan syekh Bapak Ibu, dan tadi tanya syekhnya jangan gonta-ganti ya, fokus satu syekh saja. Begitupun ketika kita mengulang-ulang, kita ulang-ulang bacaan syekh Bapak Ibu ya. Kita ulang-ulang bacaan syekh itu fokus kepada ayat, jumlah ayat atau halaman yang sedang atau mau kita hafalkan. Jadi jangan ini kita lagi ngapalin surat Al-Ghasyiyah nih, ayat 1 sampai 16 atau ayat 1 sampai 26 kalau mau satu halaman gitu ya. Nah, udah di situ aja. Jadi pertama syekhnya fokus satu syekh saja, yang kedua ayatnya fokus di ayat yang akan kita hafalkan, jangan pindah ke ayat lain dulu atau ke surat yang lain ya. Jangan pindah ke surat yang lain agar kita tidak berbelit-belit nanti untuk menghafal ayat tersebut ya. Ustaz Fikri, halo. Ya Ustaz. Ana belum sempat nyiapin suara Murattal karena tadi baru datang langsung prepare. Ya. Ada accident di jalan. Antum bisa contoh bisa putarkan nggak bacaan syekh sambil kita simulasikan ayatnya? Surah Al-Ghasyiyah Ustaz ya? Ya, atau
Antum udah siap? Kalau belum sampai Anda bahas, nanti kita simulasikan di akhir ya. Sebentar. Udah siap. Mau sekarang? Oke. Baik, sebentar Bu ya. Kita simulasikan nanti keseluruhan di akhir ini sebagai contoh saja. Jadi anggap kita sudah memahami ayat. Tadi sudah mapping, sudah kita tadabburi. Sekarang kita dengarkan bacaan syekhnya. Jelas ya? Jelas, jelas. Masya Allah. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية Ya, sampai ayat 7 Ustaz ya. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من Baik, cukup. Nah, Bapak Ibu, ini contoh ya. Kita tadi putarkan suara murattal Syekh Al-Qusairi ya. Tadi misalkan sampai 7 ayat. Ini karena ini adalah bagian pertama dari penjelasan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kelompok manusia yang ya merugilah, mereka terhina di hari kiamat nanti. Naudzubillah min dzalik. Nah, tadi berapa kali kita ulang-ulang? Nah, contoh kalau kita mau hafalkan 7 ayat dulu deh ya, dari 3 baris, ini. Nah, kita diulang-ulang dengarkan ayat 1 sampai ayat ke-5, apa sampai ayat ke-7. Dijelaskan di sini berapa? Minimal 5 kali Bapak Ibu. Diulang-ulang, jangan pernah bosan. Pahala kita mendengarkan, ingat, pahala kita mendengarkan huruf per huruf, kalimat per kalimat, ya, apalagi satu ayat dan seterusnya, sama pahalanya dengan kita membaca. Istima, ya, ajrul istima, ya, sama dengan yusawi ajral tilawah al-qira'ah, di mana satu huruf ada 10 kebaikan. Harfun wahid, asyru hasanat. Jadi, tidak ada yang rugi, tidak ada yang sia-sia kita mendengarkan, mengulang-ulang bacaan Syekh, Bapak Ibu ya, bacaan Quran, apalagi tentunya ya, ketimbang kita mengulang-ulang ya lirik-lirik lagu-lagu yang bernada-nada jahiliyah gitu ya, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala ya, apalagi dengerin TikTok misalnya ya, mendingan kita mengulang-ulang mendengarkan murattal 5 kali ya, 5 kali didengarkan, tapi tadi jangan cukup didengarkan Bapak Ibu ya, kita harus tiqrar al-istima'. Kita mendengarkan, mengulang-ulang tadi pendengaran sambil nanti kita hafalkan. Mohon maaf, kita ikuti, kita tirukan bacaan Syekh ya. Baik, jelas. Nanti kita simulasikan keseluruhan Bapak Ibu ya di akhir. Sekarang kita lanjutkan dulu bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga. Apa? Qiraatul ayati bisautin nu'alin asyra marratin 'alal aqal. Ini memadukan apa yang sudah kita bahas di workshop perdana ya 2 minggu yang lalu. Apa yaitu? Kita mulai membaca ya ayat yang akan kita hafalkan ya, dibaca. Catatan Bapak Ibu, masih dilihat ya, jangan dulu ditutup, belum, kita belum proses menghafal, masih dilihat, kita baca 10, 20 kali, bahkan 30 marrah tafadhal ya. Kalau kita merasa ini 10 kali kita lidahnya belum familiar nih ya, ayatnya juga belum terpetakan di kanan, kiri, atas, bawah, ini hikmah pengulangan Bapak Ibu ya. Masih galau lah, masih belum terlukiskan posisi ayatnya pun demikian, lidah kita pun belum solmed, belum elastis dengan ayat yang mau kita hafalkan, maka silakan baca
berulang-ulang sampai 10 kali. Ini ada penjelasan qira'atu jamil ayatil matlub hifdhuha bi sautin 'alin 10 maratan aqal. Barusan sudah saya sampaikan. Yang kedua, hadil amaliyah. Nah, ini manfaatnya Bapak Ibu. Hadil amaliyah tusa'iduna, ada salah tulis, tusa'iduna fil husul ala namti sauti wal ma'na ya wa naghmal ayat. Dan membaca dengan suara keras ini membantu menemukan pola pada ayat seperti pola bunyi, pola makna, dan pola nada. Nah, ini terus terang Bapak Ibu, pengalaman saya mendidik dulu 2 tahun ya, Mahat Tahfidz di Mahat Darul Abrar di Cibiu. Jadi anak-anak kita jelaskan bahwa salah satu hikmah pengulangan, tikror, silahkan. Ketika kita mengulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, pasti akan menemukan secara otomatis, Bapak Ibu ya, ayahanda, bunda, secara otomatis akan ketemu lagam, tadi nagam ataupun lagam, nada dan irama yang cocok untuk kita. Pengalaman saya kadang pengulangan yang keempat, yang kelima dengan pengulangan yang keenam dan seterusnya biasanya kadang bisa berbeda-beda lagam. Keluar lagam sendiri secara natural. Masya Allah, ini saya dapatkan dari santri-santri kami. Ya, tanpa harus nanti dipaksakan belajar maqamat. Itu pun bagian dari ilmu Al-Quran. Ya, nanti kalau mau dikhususkan lagi, belajar maqamat. Ya, irama, lagam, begitu. Tanpa itu pun sebetulnya, dengan pemahaman ayat tadi, kita ulang-ulang akan dengan sendirinya pola bunyi, pola nada, dan irama yang variatif. Ini akan mempermudah, bahkan membuat kita semakin asyik ya kita menghafal Quran. Baik, dan yang ketiga tadi dalam penjelasannya hadil amaliyah tusa'idu fi ta'lifil ayati ma'a lisanina qabla hifdhiha. Nah, dengan cara ini ayat menjadi semakin tadi akrab, semakin solmed dengan lidah dan telinga kita. Ini hikmah pengulangan. Jadi kalau kita baru datang buka mushaf baru 3-5 kali ngulang sudah langsung dihafalkan. Ya, insya Allah itu akan cepat lupa Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ini pengalaman kami sekian tahun mendidik anak-anak, termasuk kami juga ketika menghafal. Ya, kalau ada ayat-ayat tertentu kita kok cepat lupa gitu, enggak mengkarat, enggak terikat hafalannya. Karena mungkin dulu pada proses pengulangannya belum maksimal. Gitu ya. Baik, yang terakhir Bapak Ibu. Rabi'an at-tardid khalfal qari fit tasjil. Ini menirukan suara qari melalui media yang tadi berulang. Tadi kita kita sepakati mendengarkan muratal Syekh Al-Khusari ataupun Syekh Al-Khudaifi misalnya ya. Atau Bapak Ibu, tadi saya ada jamaah subuh, dia senang dengan bacaan Syekh Imam Masjidil Haram Mahir Al-Muwaqqili, tafadhal ya. Nah, kita menirukan bacaan imam tersebut. At-tardid khalfal qari fit tasjil hatta tashabbuh. Menirukan bacaan qari secara berulang betul-betul sampai kita kenyang ya. Artinya kita betul-betul sudah melekat apa yang kita dengarkan dari bacaan muratal syekh tersebut. Hada yusa'idu fil husuli 'ala al-qira'ah sahihah allati syurrita li sihhati hifdina lihaulai al-ayat wal husul 'ala namtil ayat min hadis as-sawti wal jamal kama nuhibbu. Dan ini sangat penting dengan beberapa maksud. Pertama apa? Saya jelasin. Menemukan bacaan yang tepat terhadap ayat atau qiraah sahihah ya. Karena apalagi yang kita dengarkan itu para imam, para hufad yang mu'tabar, yang sudah teruji, artinya sudah tersertifikasi di tingkat internasional, apalagi di yang para imam di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi dan di masjid-masjid manapun yang kita kenal, begitu ya. Sehingga ya ketika kita menirukan bacaan mereka, kalau benar kita cara menirukannya benar, maka ini metode tardid khalfal qari ya. Ini bisa meringankan kita tanpa harus terlalu memaksakan diri belajar qiraat, irama, belajar tadi tentang hukum-hukum makhraj, sifat. Kadang kita bingung Bapak Ibu ya. Kadang kita bingung begitu, sulit memahaminya. Ya, dan tidak semua kita berkesempatan belajar kaidah-kaidah tadi, ya, maka tirukan saja bacaan Al-Qari, maka akan ketemu dengan sendirinya, ya.
qiraah sahihah yang kita harapkan. Dan yang terakhir, hikmah dari menirukan suara al-qari, tardid khalf al-qari adalah menemukan pola dan keindahan suara dan bacaan terhadap ayat yang dibacakan. Masya Allah Bapak Ibu. Sebagai contoh, kalau misalkan nanti saya baca ayat pertama tadi sampai ke 7, kalau kita pahami maknanya, kita tadaburi, dan silahkan dengarkan bacaan qari hufat, biasanya kadang berbeda itu, ya, dari lantunan, irama, dan naghamnya ketika membaca ayat, misalkan 8 sampai 16. Kalau mau bicara tentang orang-orang yang terhina, tertunduk, ya mereka menghadap Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawmaidhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Nah ini sampai ayat ke-7 kan itu sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu. Nah kalau kita baca ayat berikutnya, coba ini mananya adalah kebahagiaan, ya sukacita orang-orang yang beriman dan menghadap kepada Allah dengan penuh kebahagiaan. Wujuhun yawmaidhin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dari bacaan yang barusan saya contohkan, ya kalau kita perhatikan, tentu kita bisa menemukan ya pembawaan hati kita ketika membaca tadi ayat tentang kenikmatan, tentang kabar gembira ya dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman dan bertakwa, membawa amal yang baik, bekal ketakwaan kepada Allah. Berbeda dengan ketika kita membaca ayat yang tadi orang-orang yang menghadap kepada dengan kehinaan, ya dengan dengan kekhawatiran dan ketakutan yang sangat karena tidak membawa bekal amal yang baik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ini keseluruhan dari ayat penjelasan tentang langkah-langkah ya, langkah-langkah penting kita ketika sebelum memulai menghafal ya. Baik, sekarang kita latihan Bapak Ibu bersama-sama. Oke, sudah ditampilkan ya. Kita latihan bersama-sama untuk menghafalkan surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 16. Nih, jazakumullah nih sudah dikasih warna berbeda ya, biar Bapak Ibu mudah mudah tadi pemetaan makna ayat. Bagus juga kalau Bapak Ibu misalkan tidak usah di stabilo semua kalau di mushaf gitu ya. Misalkan pakai Speedo atau stabilo, misalkan di baris ayat terakhir ya. Ini ayat, misalkan ini warna hijau, satu paket, nanti ayat berikutnya berbeda lagi, kasih warna merah, tafadhol ya, untuk memudahkan tadi kita memahami kandungan setiap ayat tersebut. Baik, ayahanda bunda, keluarga Quran, silahkan dibuka mushafnya atau juga bisa kita lihat ya di slide depan Bapak Ibu semua. Nah, kita akan bacakan dulu ya. Kita akan praktekkan ya dengan mempraktekkan 4 hal tadi sebelum kita mulai menghafal Bapak Ibu ya. Nah, tafadhol dibuka surat Al-Baqarah ya, ayat 1 sampai 16, ini surat ke-88. Jumlah ayatnya ada 26 ayat ya. Baik. Langkah pertama apa tadi? Masih ingat Bapak Ibu, kita ingat-ingat tadi apa? Intinya sebelum kita
menghafalkan, pahami dulu ayatnya. Nah, di sini kasih terjemah tuh, lihat sebelah kiri ya. Nah, lihat terjemahnya, silahkan. Kita baca misalnya hal ataka hadithul ghasyiyah. Tadi sudah saya sampaikan terjemah 1 sampai berapa? 1 sampai 5 ya. Misalkan karena waktu terbatas, ya sampai ayat 6 misalkan kita baca ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Masya Allah Bapak Ibu ya. Kebayang menakutkan sekali ya para penghuni neraka, mereka yang menghadap kepada Allah dengan apa? Dengan kehinaan, tidak dapat makanan apa-apa, air makanan juga yang berduri, nanti pun air pun dari sumber yang panas. La yusmin wa la yughni min ju', yang tidak mengembukan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Sampai sini jelas. Ini ayat 1 sampai 6. Kita kasih warna biru nih. Ya, 3 baris pertama. Ini berbicara tentang sekali lagi tipologi orang-orang yang menghadap kepada Allah di hari kiamat kelak dengan kehinaan. Ya, akibat dosa dan maksiat mereka yang tidak pernah ditobati. Nah, pindah ke ayat berikutnya, kita pahami, Bapak Ibu, kita baca terjemahnya. Ya, ayat berapa? Ayat ke-8. Wujuhun yawma idzin na'imah. Berbeda kan? Ini wajah siapa? Wajah, banyak wajah-wajah muka-muka pada hari itu yang berseri-seri, yang senyum dan bahagia. Kenapa? Lisa'iha radiyah. Mereka senang karena usahanya. Tidak ada yang sia-sia. Amal yang mereka lakukan di dunia itu membuahkan hasil. Berbuah apa? Tabungan dan saham kebaikan di akhirat kelak. Yang nanti dibalas dengan surga. Maka lihat, fi jannatin aliyah. Mereka dalam surga yang sangat tinggi, ya, dalam surga yang sangat tinggi. Kemudian, dan tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Ini ayat ke 11 ya. La tasma'u fiha laghiyah. Dijelaskan lagi oleh Allah, fiha ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir, ya. Terus Masya Allah, fiha ainun jariyah, fiha surur marfu'ah, di dalamnya pula ada apa? Ada tahta-tahta yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, marfu'ah, wa aqwabin mawdu'ah, dan juga ada gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Lihat Bapak Ibu, Allah menggambarkan ini semua gaib, tapi Allah sudah bocorkan kabar gembira bagi kita yang bertakwa. Ya, ada gelas-gelas yang terletak di dekatnya, ada bantal-bantal, ya, sandaran yang sangat tersusun rapi, termasuk tadi apa? Dan mereka, ya, wazarabiyyum mabthutha, dan mengalami para permadani dan permadani yang, ya, yang terhampar dengan baik untuk mereka para calon penghuni surga. Baik, jelas Bapak Ibu ya? Kita pahami ayat ini dengan baik tadi, ayat 1 sampai 16. Kalau misalkan Bapak Ibu targetnya mau menghafal 6 baris ini. Saya mau 3 baris dulu pertama, silahkan. Boleh, berarti kita baca terjemahnya sampai ayat ke-7 gitu ya. Begitu. Baik, kalau sudah kita baca Bapak Ibu sudah baca terjemah, jangan lupa yang kedua apa? Gunakan murattal. Baik, Saudara Vicky yang terakhir kali boleh didengarkan lagi ini ayat 1 sampai 7 saja dulu. Seperti yang tadi. Kalau bisa mungkin ayat 8 sampai 16 Saudara Vicky. Biar nyambung yang tadi. Halo, monitor Saudara Vicky masih ada? Masya Allah, dengarkan sampai 5 kali nanti ya. عالية لا تسمع فيها لاغية عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة
وزرابي مبثوثة. Baik, jazakumullah, Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Ya, baik. Tadi sudah Bapak Ibu dengarkan ayat berapa? 8 sampai 16. Silahkan. Ya, kalau kita mau sekaligus tadi baca, dengarkan murotal 1 sampai 16, tafadhol berarti diulang 5 kali. Atau tadi dipotong dulu, dipenggal 1 sampai 8 sampai 7 dulu, kemudian 8 sampai 16 juga tafadhol, begitu ya. Tapi tadi diulang-ulang sampai 5 kali, ayahanda bunda, jangan lupa. Setelah itu, ya, sebenarnya ini mungkin susunannya bisa berubah juga, tidak harus mutlak yang di sini ya, sahabat fikih. Setelah itu Bapak Ibu, kita tirukan bacaan Syekh, ya. Kita tirukan bacaan Al-Qari tadi, misalkan Syekh Al-Husairi atau Syekh misalkan siapa tadi? Syekh Mahir Al-Mu'aqili misalnya, ya, atau Syekh Al-Khudaifi. Kita tirukan bacaan dengan bacaan yang pelan tadi, ya. Wujuhun yawma idzin na'imah, wujuhun yawma idzin na'imah, wujuhun yawma idzin na'imah. Misalkan saya contohkan 3 kali. Ya, kalau sini anjurkan 10 atau semakin banyak semakin bagus. Terus begitu Bapak Ibu kita ulang-ulang, kita tirukan bacaan Syekh, ya. Baru kemudian kita baca ayat yang akan dihafal dengan qiraah kalau bisa persis, ya. Kalau bisa diusahakan kita mencontek, ya, menjiplak bacaan Al-Qari tadi hingga kita selesai mengulang-ulang membacanya 10-20 kali, kemudian kita coba hafalkan satu persatu. Ingat teknik yang kita sampaikan di pertemuan pertama dan yang kedua, ya. Kalau sudah begitu 4 hal ini dilakukan, coba tutup mushaf Bapak Ibu, kemudian kita coba hafalkan. Kita menghafalkan, kita ingat-ingat yang tadi sudah kita dengarkan dari syarah Syekh dalam murotal, gitu ya. Kemudian kita baca berulang-ulang, lalu kita hafalkan ayat per ayat dengan metode ketika menambah ayat pertama kembali ke ayat sebelumnya, ya. Ayat 1, ayat 2 kita baca, ulang-ulang, masuk ayat ketiga, ya, di ayat yang baru, kita ulang sampai 3-10 kali misalnya, kemudian kita hafalkan 1 sampai 3, sudah selesai mau masuk ayat keempat sama, kita baca kembali ayat 1, 2, dan 3, nah, misalkan tadi 1 kali, masuk ayat keempat kita baca 3 sampai 10 kali, ya, kalau bisa lah minimal 10 kali begitu ya. Lalu kita coba hafalkan istidkar ayah ghaibah. Demikian, Masya Allah Bapak Ibu. Kalau kita bisa coba amalkan 4 poin ini dengan baik, tertib, dan kita pun sabar, ya, dan komitmen mengamalkannya dengan benar, insya Allah ini akan semakin mempermudah kita dalam menghafal. Bukan hanya mudah, tentunya semakin mengikat dengan kuat, tidak mudah lupa, dan yang terpenting adalah dalam saat merojah nanti kita pun tidak kesulitan ketika ingin merojah kembali ayat dan surat yang sudah kita hafalkan. Demikian keluarga Quran yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sesi awal saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Dan silakan kalaupun ada pertanyaan bisa disampaikan di sini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakumullah Ustaz Munawar hafizahullah yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini. Dan tentu saja ini sesuatu yang kalau kita lihat, ya, penjelasan dari Ustaz Munawar tadi, ternyata menghafal Quran itu nggak boleh asal-asalan gitu, tidak boleh ya istilahnya kita langsung hafal gitu aja, tapi ada proses-proses, ada langkah-langkah yang memang sangat penting, ya. Dan kita tidak hanya menghafal itu seolah-olah ini ayat sekedar kumpulan kata-kata dan huruf-huruf, tidak, tapi juga
menunjukkan bahwa ini merupakan firman Allah yang tunjuk bagi kehidupan kita yang sangat penting untuk kita kenal ya, untuk kita kenal, untuk kita pahami ya, sehingga tadi itu ya ayat-ayat ini melekat, maknanya juga melekat ya, bukan hanya lafadznya tapi juga maknanya melekat dalam dada kita dan memberikan pengaruh kepada diri kita. Baik, jazakumullah Ustaz Munawar, barakallahu fikum atas materi yang sangat luar biasa. Ini kita masih punya hutang 2 materi ya sebenarnya ya kepada para peserta. Yang satu materi yang terdahulu tentang robot dan yang ini nanti kita akan bagikan, dan kepada para peserta yang ingin mendapatkan materi ini kita akan berikan, dan kita minta kepada peserta untuk membantu Darul Quran Karim was Sunnah. Darul Quran Karim was Sunnah adalah lembaga yang membangun program tahfidz di Kota Gaza, melahirkan puluhan ribu hufaz, dan hari ini kita diajak untuk bisa membantu mereka berapapun yang kita sanggup. Nanti kalau ada ayah dan bunda para pecinta Quran yang mau mengambil materi ini, kita mohon kontribusinya berapapun ya, berapapun untuk bisa memberikan bantuan kepada Darul Quranul Karim was Sunnah. Baik, sebelum kita tutup, ini waktunya sudah habis karena sebenarnya kita sampai jam 10 Ustaz Munawar. Tetapi karena kita tadi udah menjanjikan menjawab ya, kita sampaikan saja satu pertanyaan dari Ibu Wiji Astuti. Ibu Wiji Astuti menyampaikan pertanyaan yang penting sekali untuk kita mendapatkan penjelasan dari Ustaz Munawar. Ustaz, saya setuju sekali dengan langkah ini. Ini ketika di awal tadi Ustaz menerangkan tentang memahami ayat ya. Jadi kata beliau, kata Bu Wiji, saya setuju sekali dengan langkah ini, tapi muncul pertanyaan, kalau yang bagaimana untuk anak balita yang belum bisa baca, padahal sudah mulai bisa bicara atau minimal dari umur 2 tahun. Jazakumullah. Silakan Ustaz Munawar. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Bunda yang Allah cintai. Jadi yang kita jelaskan tadi, terutama di poin pertama dalam memahami ayat, ini memang kita pahami dulu sejak awal, ya dari awal, ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang mengambil metode al-hifdz dzati, menghafal sendiri. Nah, baik, bagi Bapak dan Ibu insya Allah mungkin ya, sangat mudah untuk coba kita belajar memahami ayat yang kita hafalkan, ya. Nah, lalu bagaimana untuk anak-anak kita? Terutama misalkan tadi kalau anak yang, ya kan kalau anak 2-3 tahun mungkin belum bisa paham seutuhnya Bapak Ibu. Bahkan mereka pun belum bisa membaca, ya, atau bahkan belum bisa melafalkan huruf hijaiyah. Nah, nanti ada keterangan insya Allah penjelasan di depan, ada sesi khusus. Bagi mereka kita ajarkan dengan metode talqin, ya. Hanya menyuruhkan bacaan syekh atau bacaan kita, ya, dengan bacaan yang tepat dan benar tentunya. Nah, tapi kalau anak-anak di usia misalkan yang taruhlah Bapak Ibu ya, anak-anak yang belum tentu bisa memahami sendiri ketika baca terjemah seperti ini, misalkan anak TK ya, ataupun anak SD kelas 1 sampai kelas 4. Itu tidak mungkin mereka dipaksa harus membaca sendiri terjemahnya, nggak mungkin Bapak Ibu ya. Dan tidak boleh seperti itu. Atau kita paksakan bahwa ini ayat pertama tentang ini kamu harus paham, tidak seperti itu ya. Tapi sampaikan dengan mungkin karena kan mereka senang dengan kisah cerita ya Bapak Ibu. Saya teringat dengan sahabat dan guru saya di Garut, ada Ibu Hilda gitu. Beliau punya metode namanya metode bacil ya, ada singkatannya lah. Jadi menjelaskan sampai kisah-kisah para nabi, kan juga di Al-Quran ya ada kan kisah-kisah para nabi Adam, para nabi ya, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, termasuk Rasulullah dan yang lainnya begitu ya, atau kisah-kisah yang lain. Nah, kalau bisa dengan metode cerita, kisah yang cocok untuk anak-anak. Jadi mungkin nanti ahli psikologi pendidikan untuk psikologi anak akan bisa lebih menjelaskan Bapak Ibu di usia berapa ya anak-anak bisa kita jelaskan kandungan ayat yang akan kita hafalkan. Misalkan contohlah tadi surat Al-Ghasyiyah ya.
Misalkan anak-anak di usia tadi, kalau menurut saya anak usia kelas 1 sampai kelas 4 SD, ya, pengalaman kami di Markas Sahabat Quran itu juga kami lakukan dan tekankan kepada para muhafidz, ya, sebelum mereka mulai menghafal, ya, diceritakan, Bu, ya, dikasih dongeng, seperti itulah kita membawakan kisah dengan yang menarik, begitu ya. Terus saya nggak biasa ngasih dongeng Pak Ustadz, nah, Ibu bisa belajar deh di YouTube ya, atau tanya ke orang, banyak tuh cara menceritakan kandungan ayat ya, beberapa surat begitu. Jadi mereka jangan dipaksa untuk membaca terjemah, apalagi kalau memang mereka belum bisa membaca ya huruf alfabet atau huruf Latin, termasuk huruf Al-Quran. Baik, jadi sampaikanlah tetap kepada mereka kandungan ayat tersebut dengan teknik dan metode yang relevan, ya, yang cocok dengan tumbuh kembang anak secara psikologis. Nah, nanti bisa kita jelaskan, ya. Dan Ustaz Rafiq ini pakarnya Bapak Ibu dalam dunia pendidikan anak, begitu ya. Jadi seperti itu. Tidak harus dipaksakan untuk membaca terjemah. Yang tadi kita praktekkan, ini khususnya bagi Bapak Ibu yang menghafal Quran sendiri, al-hifdzul dzati, dan tentunya insya Allah kita bisa diberikan kemudahan untuk memahami terjemah ayat-ayat tersebut. Intinya begitu ya, Ibu siapa tadi? Ibu Wiji ya. Jazakillah khairan. Terima kasih Ustaz Munawar, pertanyaan dari Ibu Wiji Astuti tadi. Demikian pertemuan kita di pagi hari ini, para pecinta Quran dari seluruh Indonesia yang dimuliakan Allah. Sekali lagi kami akan sampaikan di grup ya, nanti kami akan berikan nomor rekening dari Lembaga Sadaqah. Berapapun yang Bapak dan Ibu berikan untuk Darul Quran Karimus Sunnah, insya Allah itu menjadi sebuah amalan yang amat sangat besar dan bisa membantu anak-anak penghafal Quran yang ada di kota Gaza, sehingga kita menghafal Quran, kita juga mendapatkan pahala yang sangat besar karena berinfak fisabilillah. Tadi ada yang bertanya apa yang kita setel di murotal tadi itu murotal dari syekh yang terbaik yang diakui oleh seluruh ulama, yaitu Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari adalah Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari, ya, itu sudah ditulis ya. Beliau adalah qari yang paling, atau hafiz atau qari yang tasjilnya dianggap terbaik, yang tidak ada fajwah. Tidak ada fajwah itu tidak ada kesalahan kecilnya, kesalahan lembutnya itu tidak ditemukan. Nah, jadi tadi Ustaz Munawar menyampaikan pentingnya metode talqin ya, metode talqin. Jadi kalau anak balita itu pasti metode intinya adalah metode talqin. Mereka harus dituntun di dalam menghafal, dan proses yang diterangkan dalam pesan Munawar barusan itu juga adalah bagian dari cara kita yang dapat kita aplikasikan untuk menuntun anak balita menghafal Al-Quran. Baik, para pecinta Quran, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh Nusantara, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Gurunda Ustaz Munawar hafizahullah, dan juga keikutsertaan serta perhatian dari seluruh peserta sekalian. Insya Allah kita akan berjumpa pada waktu Sabtu depan ya. Dan antara hari ini dengan Sabtu depan, seperti biasa, komunitas Quran akan terus-menerus memberikan materi-materi terbaik ya, yang berkaitan dengan Quran, kisah Quran, tadabbur Quran, ulumul Quran, nasihat Quran, dan seterusnya. Silahkan Bapak dan Ibu, para pecinta Quran, untuk mengajak saudara kita, keluarga kita, sebarkanlah berita ini, link kita, link grup kita, mohon disebarkan seluas-luasnya kepada seluruh kaum muslimin, sehingga kita semuanya dapat bertemu bersama-sama mereka dalam ibadah mencintai Al-Quran. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Saya mohon maaf, saya Ahmad Rafiqi mohon maaf sebagai bagian dari keluarga Quran atas kekurangan barangkali di dalam kegiatan ini. Jazakumullah khairan katsiran. Mari kita tutup acara di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.